اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, al-ikhwa wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Saya akan langsung masuk pada pembahasan materi karena waktu kita tidak banyak. Sesuai dengan apa yang telah diumumkan tadi, materi pembahasan kita insyaallah ta'ala terkait dengan rambu-rambu dakwah ahli sunnah wal jamaah. Sebelum kita masuk pada penjelasan rambu-rambu dakwah ahli sunnah, maka perlu kita jelaskan apa dan siapa itu ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebenarnya ini membutuhkan penjelasan panjang, namun karena waktu terbatas, ya kita ringkas saja. Ahlu sunnah wal jamaah terdiri dari 3 kata: ahlun, as-sunnah, dan al-jamaah. Nah, dari sanalah terbentuk kata ahlus sunnah wal jamaah. Ahlun artinya ashab wa atba', pemilik dan pengikut. Sunnah secara bahasa artinya at-tariqah, hasanatan kanat am qabihah. Jalannya sunnah itu artinya jalan, baik jalan itu bagus atau jalannya buruk. Itu sunnah secara bahasa. Adapun sunnah menurut istilah syariat, maka makna sunnah tergantung dengan siapa ulama yang menyebutkan kata sunnah itu sesuai dengan fannya masing-masing. Maka ahli akidah punya definisi apa itu sunnah, ahli fikih punya definisi apa itu sunnah, ahli usul fikih juga punya definisi apa itu sunnah. Namun ahlu sunnah wal jamaah, kata sunnah yang dimaksud di situ dijelaskan oleh para ulama adalah syariat Islam secara keseluruhan, sehingga mencakup perkara akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dan semua ajaran-ajaran Islam. Nah, itu sunnah. Nah, makna inilah yang diisyaratkan oleh Imam Al-Barbahari di dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Di awal kitab Al-Barbahari, Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan dalam Syarhus Sunnah, "I'lam annal islama huwas sunnah was sunnata hiyal islam." Ketahuilah, kata beliau, Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi sunnah itu bermakna semua ajaran Islam. Jadi bukan hanya terkait dalam masalah fikih saja. Mungkin kita kenal sunnah itu dalam urusan fikih, ya hukumnya kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Nah, ini sunnah menurut ulama ahli fikih. Tapi sunnah dalam pembahasan kita di sini, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang kepada sunnahku." Nah, itu bagaimana bisa memahami sunnah di situ bermakna hukum di bawah wajib. Sementara dalam hadisnya alaikum bisunnati, wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Apa makna sunnah di sini? Yaitu jalannya Nabi.
Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al Jamaah, para ulama memberikan tafsiran, ya, ada 6 definisi, ada 6 penafsiran al Jamaah indal ulama. Tapi dari 6 penafsiran itu insya Allah bisa kita kembalikan kepada 2 penafsiran. Yang pertama, al Jamaah bermakna jamaatul haq, jamaah kebenaran. Nah, orang yang berada di atas kebenaran, maka dia disebut al-jamaah, walaupun dia seorang diri. Makanya kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran, walaupun kamu seorang diri. Nah, inilah namanya jamaatul haq, jamaah kebenaran. Makna yang kedua yang dijelaskan oleh para ulama, jamaah bisa bermakna yaitu mereka yang berkumpul dipimpin oleh seorang penguasa, pemimpin yang sah di sebuah negeri. Mereka taat kepada penguasa itu, mereka patuh kepada penguasa itu. Nah, ini makna jamaah. Nah, jadi jamaah tidak keluar dari 2 makna tadi. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ringkasnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dalam Majmu'ul Fatawa, kata beliau, humul mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulih. Mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, wa mattafaqa alaihi sabiqunal awwalun, dan apa yang disepakati oleh generasi awal minal muhajirin wal ansar, yaitu dari kalangan muhajirin dan ansar, wa man tabi'ahum bi ihsan, dan mereka yang mengikutinya dengan baik. Nah, ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa madhabu ahli sunnati wal jamaah qadimun ma'ruf. Lanjut Syekhul Islam berkata, madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu memang sudah lama dan sudah dikenal, kata beliau. Qabla ayakhluqallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'iyah wa Ahmad. Bahkan sebelum Allah ciptakan Imam Abu Hanifah, sebelum Allah ciptakan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, fa innahu madhabus sahabah alladzina talaqauhu an nabiyihim. Maka sesungguhnya itu adalah madhabnya para sahabat Nabi yang mereka menerimanya dari nabi mereka. Faman khalafa dzalika kana mubtadi'an inda ahli sunnati wal jamaah. Maka siapa yang menyelisihi hal tersebut, maka dia mubtadi', ahlil bid'ah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meringkas makna Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa karakteristik atau yang menjadi rambu-rambu dakwah ahli sunnah wal jamaah yang itu terbedakan dengan yang lainnya? Nah, mereka ini kan ahlu sunnah yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dengan ajaran Islam yang murni. Lawannya ahlul bid'ah. Mereka selalu berjamaah, berada di atas kebenaran, atau mereka senantiasa taat kepada penguasa mereka. Maka yang tidak taat, mereka yang berpecah belah, al-furqah. Maka lawan ahlus sunnah wal jamaah, ahlul bid'ah wal furqah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Apa di antara ma'alim rambu-rambu dakwah mereka? Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dakwah ahlus sunnati wal jamaah yang pertama dan utama, mereka menyuruhkan kepada aqidatut tauhid. Ini yang menjadi dakwah utama mereka. Dan mereka landasi semua itu di atas dalil dari Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para ulama ussalaf. Sesuai dengan pemahaman para ulama ussalaf. Mereka berdalilkan dengan Quran dan hadits. Quran dan hadits itu tidak mereka pahami dengan pemahaman sendiri, tapi mereka pahami sesuai dengan pemahaman as-salafus soleh, para salafus soleh yang terdahulu. Mereka lah yang berada di 3 generasi utama yang dipuji oleh Nabi dalam hadis mutawatir, khairun nasi qarni thumma alladina yalunahum thumma alladina yalunahum. Manusia yang terbaik
generasi yang terbaik adalah mereka yang hidup di zamanku, kata Nabi, yaitu sahabat. Kemudian setelahnya generasi setelah sahabat, para tabi'un. Kemudian setelahnya generasi setelah tabi'in, muridnya para tabi'in, mereka yang dikenal dengan atba'ut tabi'in. Nah, inilah salafun soleh. Inilah salaf kita yang soleh, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mereka beriman dengan dalil-dalil itu tanpa mereka pilah-pilah. Yang sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka ambil. Yang tidak sesuai, mereka tolak. Ini bukan dakwah ahli sunnah wal jamaah. Ini dakwah ahlul bid'ah wal furqah. Ahlu sunnah mereka mengambil dalil, semua dalil dari Nabi, sepanjang dia sahih, ternukil secara thabit dari Nabi SAW, mereka ambil, mereka amalkan, mereka dakwahkan, dan mereka bersabar di atas hal tersebut. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dakwah ahlu sunnati wal jamaah, mereka tegak di atas dakwahnya Nabi SAW. Segala ucapan mereka berlandaskan sesuai dengan dalil Quran dan hadis. Dan mereka menjadikan patokan ijma' ulama, kesepakatan para ulama sebagai sumber dalil juga. Karena Nabi SAW bersabda, la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku, kata Nabi, tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Kalau mereka bersepakat, maka bersepakat di atas kebenaran. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dakwah ahlu sunnah wal jamaah adalah dakwah yang memecah belah manusia. Memecah belah manusia, memecah bainal haq wal batil, memecah antara golongan kebenaran dengan golongan kebatilan. Tidak mungkin bersatu. Antara ahlu tauhid dengan ahlu syirik, orang yang bertauhid dengan orang yang berbuat syirik, tidak mungkin bersatu. Antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah, tidak mungkin bisa bersatu mereka. Karena persatuan yang diinginkan, persatuan di atas kitabullah, sunnah Rasulullah ala fahmi salafis salih. Kalau sekedar bersatu, Allah Subhanahu wa ta'ala celak persatuannya Yahudi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka itu bersatu, kata Allah, padahal hati mereka berpecah belah. Tidak mungkin bisa bersatu. Kenapa? Akidahnya tidak sama, manhajnya tidak sama. Nah, kalau mau persatuan, manhajnya dulu samakan, akidahnya dulu samakan, tauhidnya dulu samakan, baru kita bisa bergandengan tangan, baru kita bisa merangkul satu sama lain. Ini dakwah ahli sunnati wal jamaah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebenarnya banyak ma'alim dakwah ahli sunnah wal jamaah itu, tapi sekedar kita meringkas saja. Juga di antara ma'alim dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwah ahlu sunnah tegak di atas tamayyuz, membedakan antara mereka yang betul-betul di atas sunnah dan mereka yang berada di atas bidah. Harus ada tamayyuz. Nah, itu dakwah ahlu sunnah wal jamaah, dan itu yang diserukan oleh para ulama kita, walhamdulillah, baik yang berada di Saudi Arabia, yang ada di Yaman, maupun di mana saja, mereka dakwah dengan tamayyuz. Artinya jamaah sekalian, bukan kita ini pengen tampil beda, bukan semata itu. Akan tetapi ahlu sunnah wal jamaah, mereka punya karakter, mereka punya sifat yang terbedakan dengan dakwah-dakwah yang lain. Nah, ini perlu dipahami. Iya, bukan artinya kita melarang untuk mengajak orang kembali kepada sunnah Nabi SAW atau mendengarkan dakwah kita. Walhamdulillah, kalau ada yang mau dan ikut kepada dakwah ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan hal tersebut. Akan tetapi kalau mau bergandengan tangan, lihat dulu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini perkara yang hendaknya kita perhatikan. Kemudian juga dari perkara yang diingatkan oleh para ulama kita, bahwa ahlu sunnati wal jamaah mereka mengutamakan ilmu syar'i. Mereka mengutamakan ilmu syar'i dan mereka sibuk menuntut ilmu agama. Sebab apa jamaah sekalian? Ilmu ini itulah dasarnya amalan.
Itulah dasarnya amalan. Tidak mungkin kita bisa beramal kalau tidak ada landasannya ilmu. Jangankan kita, Nabi saja diperintahkan untuk berilmu. Apa dalilnya? Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini perintah kepada Nabi. Ilmui wahai Muhammad. Ilmui dia annahu la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik. Barulah minta ampun terhadap dosa-dosamu. Ilmu inilah yang akan mengangkat derajat seorang hamba di dunia dan di akhirat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Kemudian orang yang beriman dan berilmu, Allah angkat lagi beberapa derajat. Ini jamaah sekalian, maka mereka ihtimam, punya perhatian terhadap ilmu syar'i sebelum beramal, sebelum berdakwah. Dakwah mereka dilandasi dengan basirah, dilandasi dengan ilmu. Mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Rabbmu bil hikmati, dengan cara hikmah bijaksana, wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik, dan debat mereka dengan debat yang baik pula. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ahlu sunnah wal jamaah mereka kokoh di atas hal yang demikian. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengeluarkan orang dari dairatu ahli sunnah wal jamaah ini perkara yang sangat berat, bukan perkara yang ringan. Untuk mengatakan seorang itu kamu ahlul bid'ah, kamu hizbi, kamu seperti ini, kamu seperti itu, bukan perkara yang ringan. Pertanggungjawabannya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ulama berdalil akan hal ini dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. In kana kama qala wa illa hara ilaihi." Muttafaqun alaihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, sama kalau dia bilang hizbi, ahlul bid'ah. Kalau dia bilang begini, kata Nabi, harus ada pertanggungjawaban oleh salah satu dari keduanya. Kalau benar, maka selamat yang berucap. Tapi kalau salah, ucapan itu kembali kepada yang berucap. Jadi bukan sembarangan, Pak, mengeluarkan orang dari daerah ahli sunnati wal jamaah. Perkaranya berat. Bahkan asalnya seorang muslim, mereka dihukumi berada di atas ahlu sunnati wal jamaah. Asalnya seperti itu. Tidak bisa kita keluarkan mereka dari daerah ahli sunnah wal jamaah kecuali dengan dalil yang kuat, hujah yang tegak. Baru kita bisa keluarkan mereka dari daerah itu ahli sunnati wal jamaah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, apa dobitnya? Apa kaedahnya orang itu bisa keluar dari daerah ahlu sunnah wal jamaah? Ini perlu kita perhatikan. Harus dengan ilmu, bukan serampangan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ulama menyebutkan seseorang keluar dari dairatu ahli sunnati wal jamaah manakala mereka menyelisihi aslan min usuli ahli sunnah wal jamaah, satu usul, perkara pokok dan prinsip dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah, keluar dari daerah ahlu sunnah wal jamaah. Sampai di situ? Belum. Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitabnya Al-I'tisam dan ditakrir oleh para ulama yang lainnya dijelaskan bahwa orang juga bisa keluar dari daerah ahlu sunnah wal jamaah tatkala mereka menyelisih dalam hal furu'. Dalam hal furu' juga, akan tetapi mereka membangun wala dan bara' di situ. Mereka membangun loyalitas, kecintaan dan kebencian karena itu. Itu pun bisa dikeluarkan dari dairatu ahli sunnah wal jamaah. Kalau bahasanya Imam Syatibi, kalau dia memperbanyak dalam menyelisih perkara-perkara furu', kemudian dia membangun loyalitas di sana, nah ini bisa keluar juga dari dairah ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini juga diingatkan sama para ulama. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada waktu sebenarnya saya mau bacakan fatwa ulama ini, tapi tidak cukup waktu kita meringkas saja. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, bagaimana sikap ahlu sunnah wal jamaah kepada al-munharifun,
kelompok-kelompok yang menyimpang. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, ulama mengatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah itu ada dua maknanya. Ada makna secara umum, ada makna secara khusus. Dan ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Minhajus Sunnah, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Jirani dalam usul atau Ma'alim Usulul Fiqh inda Ahli Sunnati wal Jamaah. Kata beliau, kata mereka bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah ada dua maknanya. Ada makna secara umum, pembagian mereka-mereka yang tergolong kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka maknanya secara khusus. Kalau makna secara umum, ya maknanya secara umum, maka yang dikatakan Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka yang bukan golongan Syiah Rafidhah. Nah, maka mereka termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau dengan makna umum ini, Khawarij masuk juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Murji'ah masuk juga Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah masuk juga Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai lawan. Mereka bukan Syiah. Tapi apakah mereka menyimpang sesat? Ini lain lagi pembahasannya. Pahami dengan makna yang khusus. Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan makna yang khusus adalah mereka-mereka yang tadi kita sebutkan di awal itu. Nah, kapan mereka menyelisihi usul Ahli Sunnah wal Jamaah, atau mereka menyelisihi furu' Ahli Sunnah wal Jamaah dan membangun loyalitas di sana, cinta dan benci di sana, maka mereka bisa dikeluarkan dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka siapa mereka? Khawarij. Naam. Mereka-mereka yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin, tidak mau taat memberontak kepada imam kaum muslimin. Iya. Dalam masalah iman mereka, naam, pokoknya ya semua orang yang melakukan dosa besar maka mereka anggap kafir. Lawannya Murji'ah. Nah, kalau Murji'ah sebaliknya. Nah, mereka yang bermaksiat sepanjang imannya masih ada katanya, sepanjang dia masih la ilaha illallah, maka tetap beriman sempurna imannya. Ini ahlul bidah, tidak diragukan ini. Mu'tazilah juga demikian. Iya, Syiah apalagi? Asy'ariyah, Asy'ariyah, na'am. Maturidiyah, na'am. Kullabiyah, na'am. Ada sebagian orang mengatakan Asy'ariyah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Kita katakan mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maturidiyah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kullabiyah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa yang bilang? Ustaz? Enggak, ulama yang bilang. Kita bacakan fatwa ulama, ya. Di antaranya di sini disebutkan Syekh, mungkin tidak ada yang kenal ulama ini. Nah, Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah taala, masih hidup beliau. Beliau ditanya, mudarrisun yaqul, ada seorang guru berkata, innal asy'ariyah min ahli sunnah wal jamaah. Asy'ariyah itu katanya ahlu sunnah wal jamaah. Wa inna ta'wilatihim fis sifat la tukhrijuhum min dairati ahli sunnah wal jamaah. Dan sesungguhnya takwil mereka dalam nas-nas sifat Allah itu tidak mengeluarkan mereka dari daerah ahlu sunnah wal jamaah. Fahal qauluhu sahih? Apakah ini pendapat yang sahih? Ditanya Syekh Shalih Fauzan. Apa jawab Syekh Shalih Fauzan? Ajaba, beliau menjawab, hadza kadzib. Hadza kadzib. Ini dusta, kata beliau. Ini dusta. Laisu min ahli sunnah wal jamaah. Mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Wa kaifa yakununa min ahli sunnati wal jamaah? Bagaimana bisa mereka dikatakan ahlu sunnah wal jamaah? Wa masdaruhum ilmul kalam wa ilmul mantiq. Sementara dasar sumber pengambilan mereka itu dari ilmu kalam, dari ilmu mantiq. Wa ahlu sunnah wal jamaah masdaruhumul kitab was sunnah. Sementara ahlu sunnah wal jamaah sumber pengambilan dalil mereka Quran dan sunnah Nabi SAW. Famahum min ahli sunnah wal jamaah. Mereka itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Ini kata Syekh Shalih Fauzan, bukan kata saya. Nah, alladhi yaqulu hadza kadzdzab, yang mengatakan seperti itu pendusta, kata beliau. 1 menit Ustaz. Nah, Masya Allah, sudah diingatkan sama panitia ini. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi seperti ini. Ini mereka dikatakan bukan ahlu sunnati wal jamaah, bukan dari kalangan ahlu sunnati wal jamaah. Salaf tidak pernah mentakwil, Pak. Salaf tidak pernah mentakwil. Iya. Yang mentakwil itu ahlul bidah. Makanya kalau ada fitnah, oh ahlu sunnah apa namanya, mereka mentakwil-takwil, ini kadzib, ini dusta kepada ahlu sunnati wal jamaah.
Iya, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya saya minta sedikit lagi 3 menit, Pak. Boleh enggak? 3 menit sekali, sedikit aja. Ya. Insyaallah. Sebentar lagi, 1 menit setengah. Ditawar lagi. Nah. Ya, lawas. Ya jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mauqif ahli sunnati wal jamaah dalam masalah khilaf? Ini juga perlu dipahami jamaah sekalian. Ada kaidah indal ulama, di kalangan para ulama. Kaidahnya berbunyi begini: laisa kullu khilafin jaa mu'tabaran illa khilafun lahu hadzun minan nazar. Tidak semua khilaf itu langsung muktabar, langsung dianggap, enggak. Kecuali khilaf perselisihan yang memang punya sisi pandangan yang dianggap. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi jangan kalau dikatakan, oh ini khilaf ulama, ulama masih beda pendapat. Pak, kalau kita mau cari-cari khilaf ulama, kalau kita mau cari-cari khilaf ulama, khomer masih dikhilafkan oleh para ulama. Sebagian bahkan dinukilkan dari sahabat, khomer kalau bukan dari perasan anggur masih boleh. Ayo kita minum khomer yuk, mabuk-mabukan. Ada ulama yang berpendapat begitu. Apakah dilihat pendapat seperti ini? Nikah mut'ah, tahu nikah mut'ah? Nikah kontrak, nikahnya orang Syiah itu. Nah, itu ada yang membolehkan. Musik ada yang membolehkan. Iya. Nah ini kalau kita mau dalam perkara ini sedikit ada khilaf, ya, tanpa melihat ini khilafnya muktabar atau enggak ini. Nah sama sebagian orang terkadang mengkaburkan masalah-masalah yang sudah memang dijelaskan oleh para asatidzah kita, para ulama kita. Nah, semacam masalah Maulidun Nabawi, masalah Isra Mi'raj, masalah tahlilan. Ini dijelaskan oleh para ulama kita. Tidak mungkin mereka itu berkata-kata dengan hawa nafsunya. Bahkan ulama, di antara ulama ada yang menyebutkan bahwa itu bukan permasalahan ijtihadiyah. Jadi kaidah yang disebutkan la ingkara fil masailil ijtihadiyah, tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihadiyah. Satu, itu juga ada catatan di kalangan para ulama, yaitu dalam perkara yang masih dibolehkan. Dua, kalau ada ijma yang melandasi dan melatar belakang itu, maka tidak ada dikatakan khilaf lagi. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Taib. Nah, masya Allah. Ya, lagi semangat sebenarnya ini ya. Nah, ya, insyaallah taala. Ya kita lihat juga masih ada 3 asatidzah yang lain, Ustadz Raden Rizki dan yang lainnya. Semoga yang lainnya bisa melengkapi dan bisa menambahi kekurangan yang kami berikan. Naam, demikian jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.